alhamdulillah dengan program Kijang Mastala semuanya sudah bisa diselesaikan. Untuk itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, lembaga peradilan, kepada BPN, dan apa yang ada di sini akan saya sebarkan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Di wilayah Jambi dan daerah lain daerah Jawa ingin studi banding ke pengadilan THR. Bagaimana proyek pelaksanaan ini dapat berjalan sehingga adanya kepastian hak terhadap masalah tanah yang ditinggalkan oleh transmigrasi tersebut. Dan terbukti pada waktu ulang tahun Tanah Laut, hadir Menteri ATR ke sini menyerahkan sertifikat bekas transmigrasi pada masyarakat. Ini terbukti ini merupakan suatu program nasional. Oleh sebab itulah pada hari ini kami buat MOU, mudah-mudahan pengadilan lain bisa mengikuti proyek percontohan ini. Pelayanan publik yang terintegrasi dengan stakeholders terkait telah dimulai oleh Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Agustus 2021 dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pengadilan Negeri Pelaihari kelas 2 dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut tentang sistem integrasi layanan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Silantala yang kemudian melahirkan program Sipadu dan Sintesa. Berdasarkan penelusuran pada SIPP Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam kurun waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, terdapat 42 perkara gugatan yang timbul berkaitan dengan tanah yang dibeli dari penduduk eks-transmigran. Hal itu menandakan bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang mendesak yang harus dapat diselesaikan. Bahwa transmigrasi di Tanah Laut program ini dimulai pada tahun 1953 sampai 2008, di mana tahun 1953 itu yang pertama ada di desa dulu namanya Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, dan terakhir di desa Sungai Pinang, Kecamatan Tapangulang. Kemudian asal daerah penempatan itu rata-rata di Pulau Jawa, ada yang dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian dari daerah istimewa Yogyakarta, NTB, dan Bali. Dan saat ini memang rata-rata daerah transmigrasi sudah berubah menjadi desa definitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya dan salam kebajikan. Saya Ahmad Suhaimi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan data, terdapat lebih kurang 30.000 bidang tanah bermasalah di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari tanah ekstra migrasi yang telah beralih ke pemilikannya dan sampai saat ini belum bisa dilakukan balik nama karena penjual sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan bersama yang harus segera diatasi, bukan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tanah Laut saja, namun oleh semua stakeholder, karena permasalahan administrasi yang terlihat hanyalah seperti tip of the iceberg. Akan banyak permasalahan lain yang timbul. Kami berupaya untuk mendekatkan pelayanan kami kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan melaksanakan kolaborasi layanan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut
melalui program Kijang Masalah dan peluncuran aplikasi ISDN, Integrated Service of the District Court and National Land Agency, layanan terintegrasi antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan komitmen bersama antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, lahirlah program Kijang Mastala dan aplikasi ISDN, Integrated Services of the District Court and National Land Agency, layanan terintegrasi antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, yang diharapkan mampu menjawab seluruh permasalahan tersebut. Betapa banyak permasalahan yang timbul, seperti jual beli di bawah tangan, penguasaan yang tidak pasti, sehingga mengganggu kepastian hukum. Dalam rangka memberi kepastian hukum dengan biaya yang ringan, waktu yang cepat, maka diperlukan suatu inovasi out of the box. Kerjasama Pengadilan Negeri Tanah Laut dengan Kantor Pertanahan Tanah Laut dalam program Kijang Mastala ini sangat sesuai dan sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tala khususnya dan nasional pada umumnya. Besar harapan kami, program ini juga dapat dikembangkan oleh Mahkamah Agung pada saatnya nanti, sehingga dapat berlaku di seluruh Indonesia. Saya Suparman, warga Desa Kait-Kait Baru. Saya membeli tanah dari Bibit Sugianto pada tahun 2004. Belum sempat saya balik nama. Nah, sekarang Pak Bibit Sugiantonya sudah tidak ada di tempat. Maka saya tidak bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk mencari dana atau permodalan di perbankan. Terima kasih. Saya Arif Badrul Soleh, warga Desa Kait-Kait Baru RT 14. Pada tahun 2009, saya melakukan jual beli atau pembelian bidang tanah atas nama Kayu Bintu Gaib yang terletak di Desa Kait-Kait Baru RT 14. Di tahun 2010, beliau meninggalkan Desa Kait-Kait Baru dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan nomor teleponnya sampai sekarang ini. Saya ingin balik nama dengan sertifikat tersebut, tapi saya tidak bisa melakukannya karena beliau sudah nggak ada lagi. Dengan itu saya merasa tidak nyaman sekali menempati tanah tersebut, membangun rumah, membangun tempat usaha, tapi tidak bisa untuk mengajukan balik nama karena beliau sudah nggak ada lagi. Kelengkapan berkas jual beli tanah yang berasal dari tanah eks-transmigrasi dievaluasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dan setelah berkas tersebut dinyatakan clean and clear oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, berkas tersebut kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri Pelaihari sekaligus didaftarkan sebagai perkara gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyiapkan sarana dan prasarana agar persidangan perkara tersebut dapat dilaksanakan di kantor-kantor desa. Setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, putusan tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan proses pencatatan peralihan hak atas tanah atau yang dikenal dengan proses balik nama sertifikat hak milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Laut adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan program transmigrasi sejak zaman Orde Lama, tepatnya di tahun 1953. Data pertanahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ada sekitar 2.000 bidang tanah yang secara historis berasal dari program transmigrasi
Dan dalam kurun waktu pasca program berakhir, telah terjadi begitu banyak peralihan hak atas tanah tersebut tentang kepemilikan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan suatu komitmen bersama, baik dengan Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Tanah Laut, Pengadilan Negeri Pelahari, dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan dan sekaligus memberikan layanan strategis yang berintegritas kepada masyarakat melalui program Kijang Mas Tanah Laut yang didukung dengan aplikasi ISDN. Saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan seluruh masyarakat Tanah Laut, mendukung secara penuh pelaksanaan program Kijang Mas Tanah Laut yang didukung dengan aplikasi ISDN untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas tanah kepemilikan yang berasal dari transmigrasi. Kami yakin program ini akan memberikan sukses dan bermanfaat besar bagi seluruh warga kami Tanah Laut, terutama warga-warga transmigrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, yang mana hal tersebut juga koheren dengan komitmen Pengadilan Negeri Pelaihari untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Pelaihari bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan pelayanan publik yang terintegrasi dalam bentuk program Kijang Mas Tala dan aplikasi ISDN, Integrated Services of the District Court and National Land Agency. Layanan terintegrasi antara Pengadilan Negeri Pelaihari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Kalau hadir saya bisa cerita ini success story yang sedang dilakukan oleh Pak Alen dan kawan-kawan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Saya dapat laporan dari Tanah Laut, Kantah Tanah Laut membuat MOU dengan Pemkab Tanah Laut dan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menyelesaikan sengketa tanah eks-transmigrasi, Pak Agus. Disepakati penyelesaiannya melalui jalur peradilan. Yang jadi penggugatnya, ini case-nya pasti perdata, perbuatan melawan hukum, penggugatnya pembeli baru atau mereka yang menguasai tanah itu. Tergugatnya orang yang dulu jual sama dia, yang biasanya udah nggak ada lagi di situ karena udah 2-3 generasi nggak hadir dia. Turut tergugatnya Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Proses sebelum masuk ke pengadilan, verifikasi awal data itu ada di Pak Kakantah beserta tim. Sehingga kemudian begitu masuk ke pengadilan disepakati ada hukum acara yang cepat. Sudah ada 60 berkas yang sekarang disidangkan dan sudah mau putus. Tadi saya cek melalui kawan-kawan di Pengadilan Negeri Pelaihari, nanti prosesnya begitu putus, SHM-nya diterbitkan oleh Kantah Tanah Laut. Saya ingin cerita ini saja, karena dari banyak case tentang lahan transmigrasi, kita menemukan kebuntuan untuk mencari siapa pemegang SHM yang tepat dan legal di mata hukum. Nah, kalau case ini baik, kalau Tanah Laut di bawah Kanwil ATR BPN-nya Kalimantan Selatan ini baik, saya mendorong nanti Pak Alen cerita, Pak Alen, kalau saya tadi kurang tepat ini cerita saya, cerita kepada forum ini bagaimana ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Kami keluarga besar Pengadilan Negeri Pelaihari berkomitmen penuh untuk melaksanakan program Kijang Mas Tala dan aplikasi ISDN. Inovasi? Yes, yes, yes. WBK? Pasti.
BBM harus. Pengadilan Negeri Pelaihari Indonesia